Nah, kalau saya tidak menjalankan bisnis ini dengan baik, tentu itu akan berdampak ke kehidupan mereka juga. Jadi orang-orang yang mendukung di belakang saya itu yang sebenarnya terus memacu untuk bagaimana Ruwaya ini terus berkembang. Saya Dodi Andri, owner dari Ruwaya. Ruwaya adalah sebuah usaha yang memproduksi berbagai macam barang dari kayu. Kalau Ruwaya itu sebenarnya artinya siklus penyebaran ikan cakalang ke tempat-tempat yang berbeda. Tapi yang menarik dari kami, filosofi ikan cakalang. Sebuah ikan yang terus-menerus bergerak, kalau tidak bergerak saluran di dalam tubuhnya akan mati. Jadi waktu itu tahun 2015 awal, saya main ke beberapa teman-teman pengrajin. Nah di sana itu saya menemukan banyak ini pengrajin yang memiliki potensi, cuman mereka menjual barangnya dengan harga yang sangat minim. Nah di situ saya muncul ada maksud untuk membantu saja sih sebenarnya waktu itu. Kemudian saya desain, bertemu ke beberapa pengrajin. Ya udah sampai sekarang jadilah Ruwaya. Awal munculnya Ruwaya itu produk speaker dari kayu waktu itu. Speaker pasif dari kayu, jadi kita riset, kita desain selama waktu itu 1 bulan sih. Kita nemuin seberapa keras speaker ini bisa menghasilkan suara gitu. Sampai akhirnya muncul speaker dari kayu itu. Nah itu sampai 1 tahun sih speaker dari kayu, 1 tahun. Kemudian karena ya namanya produk ada masanya, kita cari beberapa desain lain, ide produk lain, yang akhirnya muncullah tas kayu sampai saat ini. Ada beberapa faktor waktu itu ya, karena mungkin speaker, kemudian kan sempat speaker itu produk kita Ruwaya dikenalnya sebagai speaker dari kayu kan waktu itu. Setahun berjalan, kemudian kita pameran, terus sempat kolaborasi juga dengan DMLF Indonesia, Daniel Mananta itu juga. Cuman semakin kesini kan ya penjualan itu turun kan, karena mungkin secara fungsi juga tidak banyak orang yang menggunakannya gitu kan. Nah dari pameran terus ngobrol-ngobrol sama teman-teman juga, kita evaluasi kira-kira kita punya sumber resources orang-orang yang bisa mengerjakan dari kayu, bahan-bahan dari kayu. Terus dari pasar yang kira-kira bisa kita masukin apa? Waktu itu karena ternyata banyak sekali wanita dia lebih konsumtif gitu kan. Jadi kita mencoba masuk ke produk-produk untuk wanita gitu. Nah muncullah tas dari kayu gitu. Currently, Ruwaya is still continuing to develop the form of the product, starting from bag made with the unique design, watch made by wood, up to some custom items that most customer ordered only. Customizing the market space is a challenge for Ruwaya. Nama saya Pak Walidi sebagai Kepala Produksi di Ruwaya. Awalnya ya tahun 2015-an itu saya mengalami waktu sebelumnya kan usahanya kan baru collab gitu loh.
Terus akhirnya kita di tahun 2015 ketemu Mas Dodi yang sebagai owner Ruwaya, brand Ruwaya. Ya itu setelah itu kita direkrut jadi kepala produksi. Waktu itu saya juga waktu 2015 itu karena mengalami kolab, kita sudah nggak punya apa-apa. Adanya ya cuma itu kemampuan untuk produksi sama kemauan, itu aja. Setelah itu kita belum ada mesin-mesin produksi, jadi dari Mas Dodi juga ada kesanggupan untuk mengusahakan membelikan untuk alat-alat produksi. Jadinya kita punya semangat kembali untuk kerajinan kayu. Awal saya masuk ke Ruwaya itu saya memang sudah ada dasar, udah bisa kerajinan kayu itu, memang sudah ada pengalaman dan kemampuan. Walaupun setelah masuk Ruwaya itu kita tetap belajar karena semua produk dari Ruwaya itu selalu inovasinya selalu baru, mengikuti tren-tren yang baru. Jadi setiap produk yang baru kita pasti mempelajari titik lemahnya seperti apa, tingkat kesulitannya seperti apa. Itu juga untuk acuan owner Ruwaya untuk mencari harga juga. Jadi untuk biaya produksi gitu Ruwaya jadi tahu seperti itu, ada tingkat kesulitannya seperti apa gitu. Permasalahannya cuma di bahan kayu itu kadang kalau dari konsumen itu kalau kita belum siap kering itu biasanya memang kendalanya di bahan itu, seperti itu. Talking about business, indeed, there's a lot of challenge. Build a business is not only about spirit and passion, but how we do a strategy to develop the business so it can be well known. Dodi Andri should contemplate to create a new product that wanted by many more people. Ini proses produksi untuk tas kayu Ruwaya. Pertama, kita pilih kayu mini dulu. Terus kayu yang sudah di open, sudah kering, lalu masuk ke proses pembelahan. Setelah proses pembelahan, kan tetap ada sisa-sisa di sisi. Itu kita rapiin di sini. Nah, setelah proses sisinya sudah rapi, kemudian masuk ke proses pemotongan. Ini dipotong sesuai dengan ukurannya. Setelah sudah dipotong, kita buat pola. Kemudian polanya itu dipotong dengan mesin ini sesuai dengan polanya. Setelah pemotongan pola, terus sudah sesuai dengan polanya, terus kita akan buat lubang ini dengan sini. Nah, ini proses untuk membuat lubang di sini, tapi tidak sampai lubangnya ke dalam. Nah, nanti sisi-sisinya akan diamplas lebih halus lagi dengan proses ini. Setelah penghalusan di sisi-sisinya, kita akan masuk ke proses amplas manual. Nah, ini produk yang sudah dibolong kemudian akan diamplas secara manual dari amplas kasar 240 sampai ke amplas 400.
Kemudian setelah selesai pengamplasan secara bertahap akan masuk ke wood filler, nanti pori-porinya akan ketutup semua. Pori-pori sudah ketutup, kemudian kita pakai sanding sealer untuk menutup lebih dalam pori-porinya. 2 kali sanding sealer, dia semprot terus diamplas, terus masuk ke top coat. Nah, setelah top coat itu produk sudah siap untuk digabungin, dipasang aksesoris, kemudian masuk ke finishing akhir di bagian kulit. Nah, setelah dipasang handle kulit itu juga masuk ke proses dalamnya, bagian dalam. Nah, ketika sudah selesai semua proses finishing kulit dan bagian dalam, produk sudah jadi dan siap untuk dipasarin. Awalnya aku ditawarin sama Mas Dodi untuk pegang bagian produksi di kulit, terus akhirnya aku coba dan ternyata bisa. Banyak yang tanya gitu sama aku, kamu yakin gak sih sekarang kerja jadi pengrajin kulit gitu kan? Oke, background saya itu sebenarnya seni rupa dan mengambil konsentrasi seni grafis, jadi nggak ada hubungannya sama sekali dengan perkulitan gitu kan. Terus teman saya juga sempat nanya, kamu yakin gitu kan mau jadi pengrajin kulit gitu. Dari situ saya mencoba untuk membuktikan kalau saya tuh ya bisa gitu kan, semua tuh bisa dipelajari gitu. Dan akhirnya saya banyak belajar, tanya-tanya orang, lihat-lihat di YouTube juga gimana cara pengerjaan kulit, dan akhirnya saya bisa. Jadi sampai sekarang saya dipercaya untuk memegang produksi kulit Ruaya. Berkat Ruaya juga saya jadi punya satu brand produk aksesoris anjing gitu. Dia bahan dasarnya juga dari kulit. Komen negatif itu yang paling pedes ya. Itu ada satu customer yang mengeluhkan bahwa kayunya ini melengkung gitu kan. Nah, dari situ saya mencoba untuk mengatasinya dengan mengganti langsung produknya dengan produk yang baru gitu, dan memberikan tips bagaimana cara penyimpanan yang baik dan benar gitu. Dari mulai disimpan di boxnya, karena kita kasih box packagingnya itu khusus untuk penyimpanan karena biar lebih aman dari jamur dan juga dari suhu ruangan gitu. Yang membuat saya sedih, sekarang saya tidak ada tim seperti sebelumnya, jadi semuanya saya handle sendiri. Dari mulai sosmed, kemudian ngadmin, produksi juga saya sendiri. Tapi sekarang saya mencoba untuk tetap bertahan gitu dan semangat menjalaninya. Yang pertama itu support dari keluarga, terus yang kedua juga karena memang saya senang di pekerjaan ini. Terus yang ketiga itu yang kerasa banget ketika ikut pameran di luar kota gitu, jadi ketemu banyak orang, banyak cerita gitu pengalaman mereka, terus mereka juga kasih ilmu tambahan ke aku, kayak gimana sih cara memilih kulit yang bagus kayak gitu kan, terus gimana caranya untuk menjahit yang benar itu kayak apa, seperti itu. Not only being an owner, by Dodi's hand there's a various kind of product created with his idea and inspiration. Online system and exhibition isn't the easiest way to do. Today, Dodi Andri choose to using the offline sales. Dulu ada packaging untuk speaker gitu, itu kan ada pintu dari kayu juga itu. Nah, itu saya lihatnya itu dari televisi lama gitu, tahun 70-an itu kan ada lemari gitu kan, lemari pintu gitu. Nah, saya aplikasikan itu ke packaging speaker waktu itu. Produk kita itu kebanyakan dijual di pameran. Cuman karena mungkin setelah pandemi tidak ada pameran, terus kita cari cara lain bagaimana pemasaran produk ini. Untuk digital sebenarnya kita belum begitu ke sana sih kalau digital. Jadi karena pandemi nggak ada pameran,
tidak ada penjualan, kita door to door langsung ke teman-teman atau ke buyer-buyer lama gitu, mereka butuh apa sih, nah kita buatin. Dan kayak yang sedang diproduksi itu kan box cerutu, nah itu door to door ke temen yang punya usaha cerutu, kira-kira saya bisa bantu apa ini dari usaha ini. Nah akhirnya mereka menyodorkan untuk membuat box cerutu. Sampai saat ini malah sekarang beban produksinya itu lebih banyak ke yang door to door tadi itu. Jadi untuk ke digitalnya malah lebih kurang karena bebannya produksi sudah berlebih di sini. Ruwaya is made with sincere intention, with good quality materials, starting with Mindy wood, also other materials. Dodi choose natural fiber that makes Ruwaya such a high quality product. Every product has various prices, starting from tote bag to backpack. The fast development of fashion for Dodi is a challenge in producing fashion product. Kalau yang sulit itu sebenarnya semua sulit Mas, sulit tapi karena setiap produk itu kan harus produk-produk baru itu harus mempelajari dari awal. Jadi bukan repeatan, jadi bukan istilahnya yang sudah kalau misalnya repeatan itu kan sudah bikin terus kita tinggal mengulang, tapi kalau desain baru kita pasti mempelajari dari awal. Untuk menjaga kekompakan ya kita memang paling lama itu 2 minggu sekali kita memang sharing bersama. Jadi di Ruwaya itu dari owner Ruwaya sendiri itu tidak menganggap teman-teman kerja itu sebagai karyawan, bukan, tapi memang itu mitra kerja, bukan menganggap kita sebagai karyawan, bukan. Buat teman-teman yang ingin memilih kulit yang baik berdasarkan pengalaman aku, itu biasanya aku pilih yang ketebalannya 0,2, kemudian warnanya merata, selanjutnya teksturnya halus, dan yang ketiga tidak mudah retak ketika dilipat. Karena khususnya di bagian handle itu kan kita harus menekuk kulitnya sehingga dia tetap lentur, tidak pecah gitu. Cara merawat kulit yang biasa aku lakuin itu aku rutin setiap sebulan sekali mengoleskan pelembab kulit, itu merek apa aja juga bisa gitu. Dan kemudian penyimpanannya di tempat yang tidak lembab, seperti itu. Terakhir ini pesan untuk semua teman-teman pengrajin ya, itu dari pelosok sampai di kota seluruh Indonesia. Mari kita tetap semangat untuk berkreasi, berproduksi secara sehat. Jangan takut untuk desain, kita memang harus tetap selalu berinovasi, desain baru. Jangan takut produk itu disontek orang lain. Jadi memang sudah ada rezeki masing-masing. Brand-brand lokal Indonesia tuh bagus-bagus banget, kreatif, juga memiliki nilai yang otentik gitu menurut saya. Cuman kekurangannya ada di mungkin penjualan, yang saya rasakan sendiri juga, karena banyak orang yang lebih bangga dengan merek-merek luar ketimbang merek-merek lokal sendiri gitu.
dari segi harganya juga kan, ibaratnya produk-produk handmade itu sudah pasti lebih mahal dari produk-produk pabrikan gitu kan. Karena di balik itu kan ada proses yang panjang gitu kan, pembuatannya gitu kan, materialnya dan lain sebagainya. Harapan saya semoga UMKM Indonesia semakin maju, lebih kreatif dan juga bisa bersaing di level internasional. Ruaya pernah berpameran kalau untuk di lokal di Jakarta, biasanya di Jakarta, kemudian untuk internasionalnya kita ke Rusia, Korea, China, dan Filipina waktu itu. Waktu itu kan ada dari kementerian gitu, mereka punya program pameran di sana, kemudian kita daftar dan diseleksi. Nah, akhirnya bisa berpameran di sana. Kalau ekspor sebenarnya kita bukan dalam kuantiti yang banyak ya, maksudnya banyak itu tidak kontaineran gitu. Ya biasanya cuma 50, 20 gitu. Itu di Yunani, Jepang, tapi rutin waktu itu sebelum pandemi di Yunani, Jepang, sama di Korea waktu itu mirip. Tidak usah berpikir panjang gitu kan, berpikir nantinya gimana, cara menjualnya gimana, produknya apa saja. Ya sudah langsung ke tempat, apa yang bisa dikerjakan langsung dikerjakan. Tapi tentunya tetap belajar dari manapun, dari orang-orang yang sudah mengalami hal seperti ini, atau dari buku atau macam-macam, dari mana kita bisa belajar. Harapannya hampir sama seperti tadi, dikembalikan lagi ke fungsi pertama kenapa Ruaya berdiri. Karena Ruaya berdiri itu kan sebenarnya untuk mengembangkan potensi lokal, entah itu sumber daya alamnya atau manusianya. Ya, jadi kedepannya saya inginnya dengan adanya Ruaya semakin banyak menyerap orang-orang yang bisa bekerja di Ruaya. Gitu. Ingat dari pepatah Norwegia, kalau menurut mereka tetap menjadi naif gitu, menjadi polos gitu, menjadi gelas yang kosong. Jadi ketika kita naif, kita tidak berpikir apapun gitu, tapi kita mau menerima pembelajaran apa saja yang akhirnya bisa kita gunakan untuk kedepannya gitu. Not limited to its function as fashion item, the identity of product that really unique make people buy it as a souvenir.